Orang Indonesia umumnya kalau mendengar kata orientalisme itu alergi biasanya, karena orientalisme itu punya citra yang jelek gitu di dalam mata masyarakat Indonesia umumnya gitu. Hal ini tidak mengherankan karena kalau kita lihat orientalisme yang klasik, memang orientalisme itu berdiri misalnya pertama kali di Oxford pada abad 18. Abad 18 itu sudah mulai ada pengkajian di Oxford mengenai orientalisme. Orientalisme itu adalah artinya paham ataupun kajian mengenai masyarakat timur. Jadi semula orientalisme itu mengkaji masyarakat timur, termasuk masyarakat seperti masyarakat Cina atau masyarakat Jepang dan lain sebagainya, dan kemudian juga tentu saja masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam gitu. Tapi dalam konteks kita, orientalisme itu lebih cenderung diartikan adalah kajian mengenai Islam dan masyarakat Muslim. Nah, kenapa orientalisme itu namanya jelek gitu? Konotasinya itu jelek. Itu adalah karena memang orientalisme itu semula diselenggarakan dalam bentuk kajian-kajian terhadap Islam dan masyarakat Muslim dalam rangka untuk menggunakan pengetahuan mengenai Islam dan masyarakat Muslim itu untuk 3 tujuan. Ya. 3 tujuan itu sering disebut orang sebagai 3Gs, 3G. 3G itu apa? Yang pertama adalah untuk glory. Glory artinya untuk penaklukan oleh Eropa wilayah-wilayah Muslim. Untuk kolonialisme Eropa lah, ya, katakan begitu. Untuk glory. Yang kedua adalah untuk golden, untuk mencari kekayaan. Jadi pengetahuan mengenai masyarakat Islam termasuk di Nusantara ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan golden itu, ya, yaitu apa, kekayaan lah katakan itu, apakah rempah-rempah terutama semula, tapi kebelakangan juga sumber-sumber daya alam yang lain. Yang ketiga, G yang ketiga itu adalah gospel, yaitu penyebaran agama Kristen. Jadi oleh karena itulah maka kemudian orientalisme itu citranya jelek gitu. Dan orientalisme ini ya dikritik terus-menerus, dan kritik yang paling keras dikemukakan oleh Profesor Edward Said ini. Profesor Edward Said, seorang Palestina, guru besar di Columbia University yang menulis buku Orientalism pada tahun 1979. Dalam buku itu Edward Said mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam orientalisme, dan itu sangat tajam sehingga sejak masa buku itu keluar, orientalism itu keluar, maka kemudian terjadilah pergeseran. Maka kemudian kajian-kajian tentang Islam dan masyarakat Muslim itu menjadi lebih objektif, menjadi lebih termasuk juga tentang masyarakat Muslim lebih objektif. Tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti kepentingan kekuasaan, kepentingan kekayaan, atau kepentingan untuk penyebaran agama dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka istilah orientalism diganti dengan Islamic Studies, dan para pengkajinya orang Barat yang mengkaji Islam itu disebut sebagai Islamisis, tidak lagi mau disebut sebagai orientalis. Nah, pada kubu yang lain dalam masyarakat Muslim seperti di Indonesia, di pusat-pusat studi seperti di IAIN, UIN, diperkenalkan mata kuliah atau kajian yang disebut dengan oksidentalisme. Oksidentalisme itu tujuannya adalah kira-kira untuk mempelajari, memahami masyarakat Barat, ya, masyarakat Eropa dan lain sebagainya, masyarakat Oksidental. Nah, tentu saja saya kira ini perlu kita lakukan kajian-kajian, tapi tentu saja kajian-kajian oksidentalisme yang kita lakukan ini terutama lebih bersifat ilmiah, lebih bersifat objektif, tidak sama sekali didasari oleh kepentingan untuk penaklukan. Misalnya kita mempelajari oksidentalisme untuk menaklukkan Eropa misalnya, itu kan kurang logis dan tidak masuk akal gitu. Karena kita berada dalam posisi seperti sekarang ini, di mana penaklukan ataupun mencari kekayaan dan penyebaran agama dan sebagainya itu menjadi sesuatu hal yang sangat absurd. Jadi oleh karena itu saya kira kajian-kajian orientalisme ataupun Islamic Studies beserta oksidentalisme ini saya kira harus didekatkan satu sama lain sehingga kemudian bisa mendatangkan manfaat baik bagi masyarakat Barat maupun juga masyarakat Muslim sendiri, terutama di Indonesia ini.